Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Vira Manjara Rahmadani Boru Lubis dengan NIM 2016010055, Rio Ade Putra dengan NIM 2016010069, dan Amriani Safitri 2016010076 yang akan menjelaskan materi tentang akad tabarok. Yang pertama, pengertian tabaruk. Tabaruk berasal dari kata tabarro'ah, ya tabarro'u, yang artinya adalah sumbangan hibah, dana kebajikan atau derma, sedekah atau hadiah dan wakaf. Tabaruk merupakan pemberian seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri. Yang kedua, dalil dasar hukum akad tabarruk. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang ketiga, penggolongan akad tabarruk secara umum. A. Kar. Kar secara etimologis merupakan bentuk masdar dari karado asyai, ya keridu, yang berarti dia memutuskannya. Kar adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Adapun kar secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Yang B. Hibah. Hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syara. Sedangkan hibah menurut terminologi syara adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vira Manjara Rahmadani Boru Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Manjar Rahmadani Boru Lubis dengan NIM 2016010055 dari kelompok 11 akan melanjutkan materi dari Amriani Safitri. Yang C. Sedekah. Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Adapun rukun sedekah yaitu sebagai berikut: pihak yang bersedekah, penerima sedekah, benda yang disedekahkan, dan sigat ijab dan qabul. Yang D. Hadiah. Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang. 4. Penerapan akad tabaru. Adapun contoh penerapan akad tabaru dalam fikih muamalah berdasarkan dengan kaidah di atas adalah: seseorang telah berakad untuk berderma kepada sebuah masjid, tetapi akadnya itu tidak disertai dengan penyerahan benda yang menjadi objek akad, maka akad tersebut dikatakan belum sempurna sebagai akad tabaru, karena bisa jadi akadnya tidak terrealisir dan benda yang belum diserahkan berarti belum menjadi milik masjid yang akan dipergunakan untuk kemaslahatan masjid itu. 5. Keterkaitan antara kaidah tabaru dengan kaidah kuli. A. Kaidah pertama, setiap perkara tergantung pada maksudnya. Kaidah ini memberi pengertian bahwa hukum yang ditetapkan terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum atau mukallaf tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut, atau setiap perbuatan dan perkataan manusia diukur atau dinilai menurut niat si pelaku. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra dengan NIM 2016010069. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Vira Manja. B. Kaidah kedua, keyakinan tidak dapat dihapuskan karena keraguan. Keyakinan al-yakin adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu, sedangkan keraguan asyaku adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Kaidah kedua ini berarti bahwa keyakinan
yang sudah mantap atau kuat tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk perlawanan. Akan tetapi dia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi yang menyatakan sebaliknya. C. Kaidah ketiga, kemudaratan harus dihilangkan. Makna dari kaidah ini adalah memberikan solusi ketika suatu mudarat terjadi, maka tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menghilangkan mudarat tersebut. Kaidah ini memberikan jalan keluar pada pihak yang menderita kerugian. Di dalam kaidah ini terdapat aturan-aturan yang menghilangkan kemudaratan. Salah satunya adalah menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Artinya saat mendarat dan manfaat saling bertemu, maka menghindari mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Kesimpulan, akad tabaru adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat. Karena itu bukan akad bisnis, jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Namun demikian, akad tabaru bukan berarti sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad tabaru sangat sering vital dalam transaksi komersial karena akad tabaru dapat menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.